Bab 191 Lu Yong sebagai wasit. Lu Yong adalah wakil presiden Asosiasi Pemancingan Kota, dan selama beberapa tahun terakhir, ia bertugas menyelenggarakan berbagai kompetisi memancing lokal. Dia memiliki banyak koneksi di lingkungan memancing kompetitif. Yu Feng tidak mengenal orang penting ini dan mendongak tepat pada waktunya untuk mendapati Lu Yong sedang melihat ke arahnya. Pandangan mereka bertemu sesaat. Lu Yong mungkin berusia 40-an atau 50-an, tingginya sekitar 175 cm, rambutnya agak beruban, tetapi kerutan dangkal di wajahnya. Dengan wajah bulat dan sedikit janggut, dia memiliki kehadiran yang tak terlukiskan. Setelah melakukan kontak mata dengan Yu Feng, dia berjalan lurus, mendekat. Melihat Lu Yong keluar, Bai Su mengikutinya. "Yo, Pak Tua Lu, apa yang membawamu ke sini hari ini?" teriak Liu Feng Nian dari jarak lebih dari 10 meter. "Haha, Liu Tua. Bagaimana Anda menemukan waktu hari ini?" "Seorang teman meminta bantuan, jadi saya datang untuk memeriksanya." "Anak-anak muda ini, apakah mereka temanmu?" Lu Yong menjawab, sambil terkekeh dan dengan santai membagikan rokok. Ketika rokok itu sampai ke Yu Feng, dia menggelengkan kepalanya. "Terima kasih, aku tidak merokok." "Yu Feng, adikku. Ini Lu Yong, Presiden Lu, pemimpin Asosiasi Nelayan Kota. Kita semua bersaudara di sini, ayo kita lebih sering bertemu lagi." "Nanti." Liu Feng Nian memperkenalkan dengan santai. "Tidak masalah. Xiao Zhao memintaku datang menjadi juri pertarungan ikan. Saya datang untuk menanyakan peraturan pertandingan ikan hari ini. Untungnya semua pihak yang terlibat ada di sini, jadi kita bisa membahasnya bersama-sama. Aturannya hanyalah aturan kompetisi memancing air tawar biasa. Tidak ada serangga, tidak ada gelembung, teknik memancing dengan pelampung tegak kail ganda. Tongkat sepanjang 3,6 meter. Kata Bai Su dengan santai sambil menghisap rokoknya. "Dan kamu, Yu? Ada yang keberatan dengan aturan ini?" "Aturan harus disepakati sebelum kompetisi, dan setelah pertarungan. Ikan dimulai, tidak ada lagi yang bisa diubah." Yu Feng memiliki pemahaman dasar tentang apa yang disebut aturan memancing air tawar Taiwan, dan dia tidak memiliki masalah dengan aturan tersebut. "Saya tidak keberatan dengan aturan yang Anda sebutkan, tapi saya ingin melakukan streaming langsung selama pertarungan ikan. Apakah itu baik-baik saja?" "Streaming langsung? Aku tidak menyangka, ikan kecil, kau juga seorang streamer. Memancing?" Lu Yong cukup mengikuti perkembangan tren yang sedang berkembang, dan dia terkejut mendengar Yu Feng berencana untuk melakukan streaming. Yu Feng menggaruk kepalanya, berpura-pura malu. "Hehe, cuma iseng, aku belum lama melakukannya. Saya tidak punya masalah dengan streaming, bagaimana denganmu?" "Old Bai? Ini urusan kalian berdua, kalian yang tentukan aturannya." Lu Yong tidak menjawab secara langsung, tapi menoleh ke arah Bai Su. "Kalau cuma rekaman live streaming sih boleh, tapi jangan ada interaksi. Jika seseorang memberi tip lewat saluran publik, itu tidak adil. Bagiku." Pada titik ini, Bai Su berjuang semaksimal mungkin, mempertimbangkan faktor apapun yang mungkin memengaruhi hasilnya. "Tidak masalah, begitu kita resmi mulai, saya akan menggunakan drone untuk menyiarkan langsung kejadiannya, saya tidak akan melihat obrolan atau berinteraksi di ruang siaran langsung. Kalau begitu tidak apa-apa. Karena kalian berdua sudah siap, dan masih sekitar setengah jam lagi sampai jam 9, bagaimana kalau kita mulai sedikit lebih awal? Menyelesaikannya dan membubarkannya lebih awal? Kompetisi ini berlangsung selama 1,5 jam untuk 3 putaran, ditambah waktu untuk menghitung ikan dan mengubah tempat memancing, waktu pagi agak ketat." Saran Lu Yong. "Bai Su, saya tidak keberatan." Yu Feng juga mengangguk. "Baiklah, kalau begitu mari kita mulai lebih awal. Aku akan menyiapkan perlengkapanku." Setelah menetapkan aturan, Yu Feng mengeluarkan drone streaming langsungnya dari kopernya.
Setelah dia menyalakannya, benda itu berdengung hidup dan segera terbang mengikuti di belakangnya. Ceka-ceka, itu peralatan yang canggih. Bahkan ada autofollow. Tidak murah, kan? Lu Yong penasaran melihat ke arah drone yang tidak terlalu besar itu. Hehe, tidak mahal kok, jawab Yu Feng sambil terkekeh. Lalu, berbalik dan menyalakan siaran langsung. Clark memasuki siaran langsung. Ikan tenggelam memasuki siaran langsung. Orang misterius memasuki siaran langsung. Orang-orang yang telah menunggu di peron berbondong-bondong masuk. Dalam jumlah ratusan begitu siaran dimulai. Apakah itu dimulai lebih awal? Sungguh mengejutkan. Bukan sekedar kejutan, tapi benar-benar tak terduga. Bukankah dijadwalkan pukul 9? Sial, aku berhasil mendapatkan tempat duduk barisan depan untuk Saudara Feng, beruntungnya aku. Orang di atas itu bajingan, usir dia dan hajar dia sampai babak belur. Saat ratusan orang masuk, saluran publik itu berubah menjadi kekacauan. Halo semuanya. Saya Yu Feng. Terima kasih telah hadir di siaran langsung saya. Selanjutnya, saya akan menyiarkan langsung kontes memancing yang kami jadwalkan 3 hari lalu. Setelah kontes resmi dimulai, saya tidak akan mempunyai kesempatan lagi untuk memeriksa saluran publik, jadi harap tetap terkendali. Dan jangan menimbulkan masalah. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang kondisi atau teknik memancing, jangan ragu untuk mendiskusikannya dengan baik. Jangan khawatir, kami semua adalah penggemar berat di sini. Kami tahu aturannya. Ada peluang untuk menang? Ayo, Feng Feng sayang, kamu pasti bisa. Suasana siaran langsung hari ini terasa sedikit genit. Kenapa banyak sekali Fangirla? Fangirls, kakiku. Tarik milikmu keluar, dan mungkin ukurannya lebih besar dari milikku. Yu Feng hampir tertawa terbahak-bahak mendengar komentar nakal di streaming tersebut. Kelompok ini sungguh lucu. Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada para pemirsa, Lu Yong mendekati Yu Feng, menepuk bahunya dengan lembut, dan berbisik, jika kamu siap, ayo kita mulai. Pilih 2 tempat baru di tepi selatan untuk memancing, ayo kita. Undian. Yu Feng mengangguk, baiklah, terima kasih Lu. Semuanya, perhatikan baik-baik siarannya, aku akan mengundi dan mulai memancing. Setelah memberitahu para penonton, Yu Feng mengoperasikan drone untuk melayang sementara di atas tempat memancing, lalu berjalan menuju tempat yang dipilih Lu Yong. 2 batang kayu, yang panjang berarti duduk di sebelah kiri, yang pendek di sebelah kanan. Lu Yong memegang ranting-ranting yang patah secara acak di tangannya dan memberikannya. Dalam situasi ini, sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara kiri dan kanan. Yu Feng memilih satu secara acak dan dibandingkan dengan tongkat. Di tangan Bai Su, tongkat Yu Feng sedikit lebih panjang. Jadi, dia akhirnya duduk di sisi kiri, di tempat nomor 9. Sementara Bai Tua mengambil tempat nomor 10. Setelah pengundian, butuh beberapa menit untuk memindahkan perlengkapan mereka. Lu Tua menyetel alarm dan mengumumkan bahwa kompetisi memancing telah dimulai. Bai Su dan Yu Feng mengucapkan dialog mereka hampir bersamaan. Pelampung mereka terbalik serentak, dan mereka mengangkat tongkat. Mereka pada saat yang sama, seluruh gerakan tampak seolah-olah telah dikloning satu sama lain. Hanya dengan menonton adegan pertama, hati Liu Feng nian sedikit rileks. Kedua pria itu memilih pendekatan serangan cepat, dan dilihat dari penampilan sebenarnya, Yu Feng tidak lambat. Pada 10 kali lemparan pertama, tidak ada yang benar-benar bertujuan untuk menangkap ikan, mereka sepenuhnya asyik melempar. Dengan kecepatan tinggi, terutama berfokus pada pemasangan umpan. Secara efisien di tempat tujuan. Teknik pemancingan juga mengikuti strategi yang sama, membuat bola umpan yang lebih besar yang tersebar saat memasuki air untuk memaksimalkan peluang menarik ikan mendekat. Keduanya memancing ikan mas cerucian kecil di seluruh kolam, dan tidak butuh waktu lama bagi ikan untuk mulai bermunculan di tempat mereka. Saat itulah kompetisi sesungguhnya baru saja dimulai.
karena frekuensi mereka sangat mirip, yang memengaruhi tangkapan. Mereka kini adalah umpan dan cara menarik ikan, khususnya teknik pemancingan, memahami gerakan pelampung mana yang bisa menghasilkan gigitan dan mana yang kurang mungkin masih bisa diprediksi, dan setelah beberapa hari berlatih melempar umpan, Yu Feng telah mengumpulkan cukup banyak wawasan. Ia mempertahankan ritme Anda tangkap satu saya tangkap satu pada 5 menit pertama. Namun, saat mereka terus memancing dan jumlah ikan di tempat mereka bertambah, Bai Su mulai mengubah taktiknya. Bab 192. Menangkap binatang berekor 2. Meskipun gigitannya jelas ringan dan terus-menerus yang menandakan mulut ikan yang akurat, Bai Su sengaja menaikkan tongkat pancing. Setengah ketukan terlambat, memberi kesempatan pada ikan kedua untuk memakan umpan, yang secara tajam meningkatkan tingkat pengait ganda. Menyadari hal ini, alis Liu Fengnian sedikit berkerut. Menguasai teknik kail ganda tingkat tinggi dapat meningkatkan efisiensi penangkapan ikan dan menambah hasil tangkapan. Akan tetapi, tidak banyak yang mampu unggul dalam hal itu. Mampu mengaitkan ikan dengan stabil saja sudah merupakan tantangan, apalagi jika kita secara sengaja menggunakan kail ganda, sebuah teknik yang hanya diperuntukkan bagi rahasia tingkat lanjut memancing di Taiwan di kolam kompetisi. Pada saat ini, Bai Su tampaknya menguasai teknik double hooking dengan baik, dengan tingkat keberhasilan relatif tinggi. Jika tidak memperhitungkan sedikit keterlambatan akibat gigitan yang terlewat, setiap kali Yu Feng dan Bai Su berhasil menangkap ikan, ada peluang lebih dari 40% hingga 50% bahwa jarak satu ikan akan semakin melebar di antara mereka, yang terakumulasi seiring waktu dan dengan cepat mengakibatkan perbedaan signifikan pada jumlah total ikan yang ditangkap. Awalnya, Yu Feng tidak terlalu memperhatikan hal ini, dia hanya merasa bahwa saat dia mengisi ulang umpan, gigitan ikan menjadi lebih halus, dan dia mulai terbiasa mengaitkannya. Namun perubahan ini tidak cukup baginya untuk menang dalam perlombaan memancing. Dalam siaran langsung, ada yang memahami situasi. Setelah menonton beberapa saat, beberapa pemirsa mengungkapkan kekhawatiran mereka di obrolan publik. Feng punya ide yang salah di sini, orang lain jelas-jelas mencoba kail ganda, tetapi Feng mengangkat tongkat pancing segera setelah ia mendapat gigitan yang stabil dan sebagian besar berakhir dengan hanya satu ikan. Kalau terus begini, dia pasti kalah. Apa orang di sebelahnya itu orang yang sama dengan yang ada di pertandingan besar terakhir Black Pit? Kok bisa ya cara dia memancing ikan mas kecil kelihatan lebih cekatan dan terampil? Tingkat double hook-nya sangat tinggi, Feng dalam posisi yang buruk. Bagaimana kalian dari atas bisa tahu Feng akan kalah? Saya pikir kecepatan memancingnya cukup tinggi. Saya newbie yang baru mulai mancing, adakah abang yang sudah berpengalaman yang bisa menjelaskan? Orang misterius, di kompetisi memancing di kolam Taiwan, yang penting berapa banyak ikan yang bisa Anda tangkap dalam jangka waktu tertentu. Penundaan pengait ke kail ganda yang wajar dapat meningkatkan efisiensi penangkapan ikan secara signifikan. Saat ini, Feng tampaknya tidak menyadari hal ini, dan lawannya sangat efisien dalam melakukan double hooking, jadi dia dalam masalah. Oh, begitu. Terima kasih banyak, kakak misterius. Tidak bisakah tuan rumah melihat obrolan publik? Kita tunda hooking juga dan coba double hooking. Memang, Yu Feng tidak bisa melihat obrolan publik itu. Telah disepakati sebelumnya bahwa begitu penangkapan ikan dimulai, mereka tidak akan memperhatikan siaran langsungnya. Selama 15 menit pertama, Yu Feng yakin dia memancing dengan cukup baik, tetapi ketika dia secara tidak sengaja melirik Bai Su di sebelahnya saat Bai Su menangkap seekor ikan, Yu Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Yu Feng selalu mempercayai instingnya. Jika ada sesuatu yang terasa aneh, itu pasti benar. Oleh karena itu, dia menjadi agak teralihkan dan memperhatikan dengan saksama. Setelah melempar pancing lain, Bai Su berhasil memancing 2 kali lagi, dan saat itulah Yu Feng tiba-tiba tersadar. Kaitan ganda.
Baik, mengapa orang lain selalu melakukan double hawking? Yu Feng tidak pernah melakukan double hawk sekalipun sejak kompetisi dimulai. Karena gigitan licin bersifat selektif, tingkat keberhasilannya sudah rendah untuk mendapatkan satu ikan, tetapi ikan yang lain seringkali menggunakan kail ganda. Itu jelas tidak normal. Pada lemparan berikutnya, Yu Feng memberi perhatian khusus pada situasi Bai Su, mencatat kail tunggal 2 kali dalam 3 lemparan, dan pada lemparan ketiga, kail ganda lagi. Sejak dia menyadari masalah tersebut, hanya dalam waktu singkat, Bai Su telah menangkap lebih banyak ikan daripada Yu Feng. Dengan cara ini, dia pasti kalah, tidak ada kesempatan sama sekali. Begitu Yu Feng menyadari situasinya, keringat dingin langsung muncul di punggungnya. Untuk mengejar ketinggalan, Yu Feng juga harus mulai melakukan double hawking dan melakukannya dengan tingkat keberhasilan lebih tinggi daripada lawannya. Dengan mengingat hal ini, Yu Feng mulai dengan sengaja memperhatikan teknik mengaitnya sendiri. Menyadari adanya masalah dan mampu melakukannya dengan terampil adalah dua hal yang berbeda. Bahkan ketika Yu Feng mencoba menunda pukulannya dengan sengaja, hasilnya masih jauh dari ideal. Setelah beberapa kali lemparan berturut-turut, Yu Feng hanya berhasil menangkap ikan berekor ganda 1 kali. Karena ia membuang-buang waktu dengan membiarkan ikan menggigit. Hal itu ternyata kurang efisien dibandingkan metode angkat kandang sebelumnya. Namun, Yu Feng tidak patah semangat. Tempat pemancingannya bersebelahan dengan tempat pemancingan lainnya, frekuensi mereka pada dasarnya sama, dan ikannya berperilaku serupa. Jika pemancing lain bisa melakukannya, pasti ada bakat di dalamnya. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak melakukannya dengan baik adalah karena dia belum menemukan titik kuncinya. Menyadari hal ini, Yu Feng perlahan mulai tenang dan fokus pada kendaraan hiasnya. Ia menggunakan umpan kail ganda yang memisahkan sub tali pancing ketika melempar. Setelah umpan memasuki air, pelampung perlahan terbalik dan kemudian turun dengan stabil, memperlihatkan berbagai pemberhentian kecil dan gerakan tenggelam selama penurunannya. Pergerakan ini cukup halus, jelas bukan merupakan tanda bahwa umpan telah dimakan ikan, tetapi lebih mungkin gigitan palsu yang disebabkan oleh ikan yang berenang di dekatnya atau dengan ragu menyentuh umpan. Tepat pada saat itu, ketukan yang kuat namun ringan terdengar. Yu Feng merasakan gelombang antisipasi, ada potensi dalam gigitan ini. Jika setelah gigitan ringan, diikuti dengan penyelaman kuat, peluang untuk menangkap ikan sedikitnya 70%. Detik berikutnya, seperti yang diantisipasi Yu Feng, pelampung itu berhenti sebentar, seukuran 1 mata. Biasanya, Yu Feng akan mengangkat tongkat untuk memasang kail pada titik ini, tetapi kali ini, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, ia mencoba mengikuti pendekatan Bai Su dengan menunggu beberapa saat untuk mencoba menangkap ikan berekor ganda. Setelah gagal mengangkat batang 2 kali, pelampung terus bergetar. Sedikit ke atas dan ke bawah. Getaran ini cukup kecil, sekitar sepertiga mata, sinyal yang dihasilkan oleh ikan yang telah memakan 1 kail dan masih berlama-lama di sarang, mengganggu pelampung. Pada saat itu, pelampung itu mengeluarkan ketukan lagi yang pendek namun kuat. Yu Feng merasa inilah saat yang tepat dan mengangkat tongkat untuk memasang kail. Lenturnya batang pancing menunjukkan kekuatan ikan yang telah terpancing, sungguh hebat. Akan tetapi, setelah mengangkat tongkat itu dari air, hanya ada 1 ikan di kailnya. Ketukan ringan baru-baru ini cukup menjanjikan, jadi mengapa dia tidak berhasil mendapatkan ikan kedua? Yu Feng merenung. Dengan tangan cekatan, ia menggunakan penyumbat jarum untuk melepaskan kail ikan dan membawanya masuk. Yu Feng tidak sabar untuk memasang 2 bola umpan baru dan melemparkannya lagi. Gerakan pelampung itu mirip dengan lemparan sebelumnya, tetapi kali ini, saat ketukan ringan kedua datang, Yu Feng menahan diri dan terus mengamati alih-alih langsung mengangkat tongkat. Setelah ketukan ringan, pelampung terdorong ke atas,
naik dari 4 mata, normal menjadi 6 mata. Baik penarikan yang kuat maupun kenaikan pelampung yang signifikan mengindikasikan bahwa ikan tersebut telah memakan umpan yang kuat. Yu Feng tidak dapat menahan diri lagi. Dia mengangkat tongkat untuk memasang kail. Kali ini, gaya yang disalurkan ke ujung batang lebih kuat, dan saat mengangkat batang, ia menangkap ekor ganda. Setelah menangkap ikan berekor ganda, Yu Feng merasa telah memperoleh sedikit pemahaman. Kemudian dia cepat-cepat memasang umpan lagi dan melempar lagi. Bersemangat untuk terus mencoba. Melalui beberapa kali lemparan dan percobaan, Yu Feng menemukan bahwa jika seekor ikan tertangkap dengan kuat pada satu kail, diikuti oleh penurunan yang kuat dan kemudian pelampung dinaikkan, kemungkinan untuk menangkap ikan berekor ganda sangat tinggi. Setelah mengamati dengan sabar, ia menemukan tingkat keberhasilannya lebih dari 60%. Namun dengan metode baru menunggu gigitan ekor ganda ini, ia menghadapi masalah baru. Meskipun tingkat keberhasilan double tail telah meningkat, efisiensinya belum banyak meningkat. Seringkali, bahkan setelah seekor ikan menggigit kail pertama, pelampung tidak menunjukkan gerakan apapun selama beberapa waktu, yang dapat mengganggu irama keseluruhan kegiatan memancing. Lebih jauh lagi, beberapa tindakan lanjutan memang terjadi, tetapi tidak ada kenaikan pelampung yang pasti untuk menunjukkan gigitan yang kuat. Bahkan ketika ada gerakan yang agak mirip, sebagian besar waktu tidak menghasilkan tangkapan ikan. Bab 193. Masalah utama. Di bawah kamera HD, kendaraan Yu Feng terlihat sangat jelas bagi para pemirsa dalam siaran langsung. Feng telah menyadari masalah dengan twin tail dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Wow! Dia berhasil. Ekor kembar. Tangkapan ekor ganda lainnya. Tetap saja, ada sesuatu yang tidak beres. Dibandingkan dengan kabin sebelah, efisiensinya dalam menangkap ikan belum banyak meningkat. Benar sekali. Aku sudah menghitung jumlah ekor selama beberapa menit terakhir, dan jarak Feng dengan pemancing di sebelahnya semakin melebar. Saya pikir setiap segmen kompetisi memakan waktu sekitar 30 menit, kan? Segmen pertama sudah berjalan hampir 20 menit, dan Feng mungkin akan kalah di ronde ini. Oh tidak, Feng tidak mungkin kalah. Jika dia kalah, bukankah dia harus memanggil orang lain? Ayah? Orang di atas terlalu banyak berpikir, taruhannya adalah tentang mencubit ikan. Betapapun cemasnya para penonton di ruang siaran langsung, memang sulit bagi Yu Feng untuk mengejar ketinggalannya dalam waktu kurang dari 10 menit terakhir segmen pertama. Saat alarm ponsel Lu Yong berdering dengan gembira, segmen pertama kompetisi resmi berakhir. Yu Feng mendengar suara itu dan berdiri, meletakkan pancingnya. Bai Su yang berada di sampingnya melakukan gerakan serupa, tetapi saat dia berdiri dan menoleh ke arah Yu Feng, wajahnya menampakkan senyum gila dan percaya diri. Bawa baskom ke sini, kalian berdua hitung ikannya sendiri. Lu Yong melirik Yu Feng dengan serius dan memberi instruksi. Sebelum mereka mulai menghitung, Bai Su berkata dengan yakin, kau pikir kau sedang merencanakan sesuatu? Ternyata, kamu hanya seorang peniru ulung. Aku bahkan tidak perlu menghitung untuk tahu kamu kalah di ronde ini. Wajah Yu Feng menjadi gelap, dan dia melirik Bai Su tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang, setelah mereka hitung, Bai Su mempunyai 73 ikan, Yu Feng 56, selisihnya sebanyak 17 ikan. Yu Feng kalah di ronde pertama mencubit ikan. Hahaha, kukira kau sangat tangguh, tapi ternyata kau tidak sebanding dengan Bai tua. Baiklah, baiklah, siapa yang memasang taruhan sebelum keadaan darurat? Bayar, bayar. Di antara kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu, seorang pemuda bertopi baseball menyeringai sambil menerima taruhan dari teman-temannya. Brengsek. Sungguh sial. Kupikir dia punya kesempatan, tapi ini tidak akan berhasil. Kamu pikir gelar penembak tercepat di WCT yang disandang Old
Bai semudah itu untuk diinjak-injak? Saya ragu dia akan bermain bagus di 2 putaran berikutnya. Melihat performanya barusan, orang ini bahkan belum menguasai cara memancing ikan mas mulut halus. Pria lain menimpali. Ronde pertama, Bai Su menang sementara, mencetak 1 poin. Sekarang, istirahat 10 menit, lalu kita bertukar tempat dan memulai ronde kedua mencubit ikan. Tempat memancing di babak berikutnya akan dipilih terlebih dahulu. Oleh pihak yang kalah, Yu Feng, Umum Luyong, menyampaikan hasil babak pertama dan rencana untuk selanjutnya. Setelah kalah pada putaran pertama mencubit ikan, Yu Feng agak putus asa, memasang wajah tegas, dan tidak mengatakan apapun. Sambil gelisah menggaruk kepalanya. Pada saat ini, Liu Fengnian menepuk bahunya. Jangan berkecil hati. Masih ada 2 putaran tersisa, dan masih ada kesempatan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Menjelang akhir ronde terakhir, Anda mulai terbiasa menangkap ikan Twin Tail. Di ronde kedua, ikuti saja strategi itu. Mendengar penghiburan Liu, Yu Feng menyuarakan keraguannya. Ada sesuatu yang tidak dapat kupahami. Setelah gigitan pertama berhasil, mengapa gigitan atas kedua tidak dapat dilakukan hampir sepanjang waktu? Menurutmu apa alasannya, Liu? Liu Fengnian menghisap rokoknya dalam-dalam, mengerutkan kening. Sambil berpikir sejenak, lalu berkata beberapa detik kemudian. Jika kamu yakin ikannya menggigit dan tidak ada masalah dengan sensitivitas pelampung, tetapi gigitannya tidak berhasil, biasanya ada 2 alasan. Yang pertama adalah umpannya tidak cukup menarik. Yang kedua, rakitan garisnya terlalu tebal. Saya pikir ketika Anda menggunakan ekor ganda, masalah ikan kedua yang tidak menggigit sebagian besar terkait dengan tali pemimpin. Setiap orang memiliki cara sendiri dalam memandang dan memikirkan masalah. Analisis dan ucapan Liu Fengnian yang asal saja tiba-tiba membuat Yu Feng tersadar, dan dia pun langsung memahami semuanya. Mengambil contoh situasi penangkapan ikan sebelumnya, tidak ada kekurangan ikan di sarang, dan pergerakan gigitan pertama relatif cepat, tetapi menunggu gigitan kedua menjadi jauh lebih sulit. Apa alasannya? Tali pemimpin terdiri dari 1 bagian panjang dan 1 bagian pendek. Tali pancing yang lebih panjang menggantung lebih rendah, sehingga memudahkan ikan untuk memasukkannya ke dalam mulut, sedangkan tali pancing yang lebih pendek aksesnya lebih buruk. Sebagian besar ikan yang ditangkap Yu Feng dengan 1 ekor ditangkap dengan tali pemimpin yang lebih panjang, secara tidak langsung membuktikan hal ini. Untuk mengatasi masalah ini, karena tidak ada yang salah dengan kondisi umpan, satu-satunya perbaikan cepat adalah beralih ke tali pemimpin yang lebih halus. Setelah menyadari hal ini, Yu Feng menepuk dahinya dan berbalik menuju ke tempat parkir. Masih ada 2 ronde lagi, apa kau berencana untuk menyerah? Ketika Bai Su melihat Yu Feng bangkit untuk pergi, ia berteriak keras, membuat rekan-rekannya di dekatnya tertawa terbahak-bahak. Aku akan kembali ke mobil untuk mengambil beberapa barang, lalu aku akan kembali. Menyerah bukanlah sifat Yu Feng. Dia masuk ke mobilnya untuk masuk ke sistem mall dan berbelanja. Super Polymer Nylon Competition Set, tali leader 015, tali main 03, terbuat dari filamen nilon polimer super teknologi hitam yang menggandakan nilai tarik sambil mempertahankan diameter yang sama, tahan aus, tahan benturan, dan dengan kekuatan simpul yang kuat. Lengan kompetisi Aalai Ultra Fine, ukuran 3, dibuat dari bahan Aalai berteknologi tinggi, jenis baru kail pancing kompetisi ini. Mengurangi beratnya setidaknya setengahnya sambil tetap mempertahankan kekuatan, tahan lelah, dan tetap tajam. Dengan peningkatan hak istimewa Mal Yu Feng, kedua jenis produk konsumsi ini sekarang tersedia di area produk reguler. Meskipun mahal, jumlahnya tidak terbatas. Dengan harga 10.000 poin, Yu Feng biasanya sudah cukup. Dengan bahan tali pancing biasa dan tidak membutuhkan barang ini. Namun, menangkap ikan berekor ganda memerlukan persyaratan tali tertentu, yang membuatnya memikirkannya. Tali utama 0,3,
Tali pemimpin ukuran 0,151 × 50 m. Selongsong kompetisi ultra halus ukuran 300 buah. Setelah membeli barang-barang yang dibutuhkan dengan poin Yu Feng bergegas keluar dari mobil dan berlari menuju tempat memancingnya. Semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Yu Feng. Ketika dia kembali dari mobil dengan gulungan tali dan sekotak kail. Dengan hanya beberapa menit tersisa hingga ronde berikutnya dimulai, apakah Anda sudah memutuskan pada titik ini? Mengapa dia tidak melakukannya lebih awal? Siapapun yang berakal sehat tahu bahwa persiapan seperti itu seharusnya dilakukan sebelumnya. Ini terlalu amatir. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengikat kail? Aku punya tali pancing yang bagus di kotak kailku. Liu Fengnian bertanya dengan cemas setelah melihat tali pancing Yu Feng. Tidak perlu, aku akan mengikat beberapa rig dengan cepat, itu akan cepat. Saat mereka berbicara, Yu Feng dengan santai mengambil gunting dan dengan cepat memotong beberapa segmen garis halus, mengikat beberapa tali pengikat hampir secepat kilat. Tanpa penggaris-garis bawah, tanpa menggunakan papan jarak kait. Tanpa alat pembuat simpul, namun kait yang diikat menjadi persegi. Rapi. Keahlian ini membuat para penonton yang menyaksikannya terpesona. Setelah cepat menyelesaikan pengikatan tali pemimpin, Yu Feng juga mengikat dua tali utama berukuran 0,3, menyetel pelampung. Hanya setelah mengganti kulit pemimpin asli, dan bahkan dengan kait selongsong berukuran sama, gradasi pelampung naik sedikitnya. Dua tanda setelah ditukar dengan kait yang diproduksi sistem. Perbedaan berat sendiri terlihat jelas. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, 10 menit juga hampir berlalu. Wasit, Luyong, berseru, dan ronde kedua kompetisi memancing pun dimulai. Bab 194. Penyesuaian berlaku. Bagian pertama kompetisi hanya memperlihatkan Yu Feng nyaris memahami dasar-dasar teknik. Baru setelah ringkasan singkat dan penyesuaian di bagian kedua, serangan balik dimulai. Berbekal pengalaman dari bagian pertama, Yu Feng mengawali bagian kedua dengan sering menghentakkan joran di titik umpan dengan umpan kail ganda yang besar, hampir persis meniru gerakan Bai Su. Setelah sekitar selusin kali melempar umpan di tempat pemancingan, baru, ikan mulai menggigit. Yu Feng ingin menguji keefektifan kail dan tali pancing yang baru. Digantinya, maka ia sengaja memperlambat frekuensi lemparannya hingga setengah ketukan. Memang, setelah beralih ke tali yang lebih halus dan kail yang lebih ringan, gerakan pelampung menjadi lebih realistis dan indah. Sebelumnya, saat ikan memakan umpan, hanya sentuhan kecil pada pelampung yang terlihat, sekitar sepertiga lebar mata, tetapi sekarang dimulai pada setengah lebar mata, dan gerakan selanjutnya lebih kuat dan berlebihan. Melihat Yu Feng menyerah mengumpulkan lebih banyak ikan lebih awal untuk mulai menangkapnya, para penonton di belakangnya mulai membuat keributan. Apakah Bai Tua telah membingungkannya? Mengapa mulai memancing sekarang tanpa mengumpulkan lebih banyak ikan? Sial, ronde ini juga mulai mendingin. Saya tahu saya seharusnya tidak bertaruh. Ini sama sekali tidak berfungsi, jadi tidak berkesan. Saya pikir dia bisa memberikan kejutan dan mendapatkan hasil yang besar, tapi sekarang sepertinya dia tidak akan mendapatkannya. Zhao Dezhou melirik temannya dan berbisik, Bai Tua sudah stabil kembali. Melihat hal ini dari sudut pandang lawan-lawannya, Qiang Zi dan saudara Liu juga saling bertukar pandang, tidak terlalu optimis. Yu Feng memilih waktu untuk menangkap ikan terlalu dini. Menangkap satu ikan lebih awal berarti nantinya kepadatan tumpukan umpan akan jauh lebih rendah, tidak sebanding dengan kerugiannya. Di dalam ruang siaran langsung, apakah saudara Feng mengubah strateginya? Kenapa dia mulai menangkap ikan sepagi ini? Ikannya belum banyak. Semakin sulit untuk dipahami, tetapi menurutku itu kurang tepat. Mungkinkah ada pertimbangan lain? Orang misterius, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Mungkin itu juga merupakan ujian untuk memverifikasi pikirannya sendiri. Tepat saat bagian pertama berakhir, saudara Feng mengikat kembali
Sekelompok kecil garis. Saudara Feng menang. Singkirkan bajingan di seberang sana. Mereka bahkan memasang taruhan ekstra. Biarkan mereka kehilangan segalanya. Yu Feng sama sekali tidak menyadari semua reaksi di sekelilingnya. Pada saat ini, dia benar-benar fokus. Setelah memastikan tebakannya, Yu Feng beralih dari menggunakan umpan ke menggunakan cacing tanah dan melanjutkan pengecoran. Paniknya dibandingkan dengan gigitan cepat dan mudah saat menggunakan umpan, ulat kain membentuk bola umpan yang lebih besar, dan kondisi umpannya jauh lebih buruk. Namun ada pro dan kontra. Setelah beralih ke cacing tanah, setiap lemparan membawa lebih banyak umpan ke titik umpan. Karena tujuan utama sebelum mulai menangkap adalah membuat tumpukan, dia tidak akan langsung meneruskan penangkapannya. Tumpukan yang dibuat dengan cacing tanah bahkan lebih padat. Yu Feng melemparkan tepat 2 bola umpan seukuran kacang setiap kali dilemparkan ke titik umpan, jauh mengungguli Bai Su dalam hal jumlah umpan yang dilempar. Dalam waktu kurang dari 5 menit, tumpukan umpan Bai Su mulai menangkap ikan, yang menunjukkan jumlah ikan yang cukup di dalam titik umpan, jadi Bai Su mengubah ritmenya dan mulai menangkap ikan secara normal. Dengan Bai Su yang mendapat gigitan, tumpukan umpan Yu Feng tak jauh tertinggal. Dia dengan cepat menyesuaikan diri dan beralih kembali ke umpan kail ganda untuk mulai menangkap. Setelah uji coba awal, Yu Feng merasa sangat yakin dengan kemampuan ikan tersebut dalam menggigit. Setelah melempar, ia dengan sabar mengamati gerakan pelampung. Jika apa yang didiskusikannya dengan kakak Liu setelah bagian pertama itu benar, tingkat gigitan ekor ganda dan gerakan mengapung seharusnya meningkat secara signifikan. Sekarang saatnya untuk mempraktikannya. 2 bola umpan seukuran kacang polong menghantam air, pemberat utama menarik tali anak ke bawah, meluruskan tali utama. Pelampung itu berhenti sejenak sebelum berbalik dan tenggelam. Perlahan. Saat mendekati posisi bawah, ada jeda gigitan kecil 1,5 mata, yang dibiarkan Yu Feng lewat tanpa bereaksi. Kemudian diikuti dengan jeda yang lama dan gigitan di salah satu mata. Tindakan menggigit terus-menerus ini stabil dalam 8 atau 9 dari 10 kasus, tetapi Yu Feng masih tidak menyerang, matanya tertuju pada pelampung untuk setiap gerakan. Selanjutnya, yang kedua akan menggigit. Sobat, menang atau kalah sekarang? Tergantung padamu. Sekitar sedetik setelah ikan pertama menggigit, pelampung bergerak. Lagi dengan bunyi patah, gigitan lain, lalu pelampung stabil dan naik perlahan. Melihat ini, Yu Feng mengangkat tongkatnya untuk mengait ikan. Itu. Dia berhasil. Ekor ganda. Setelah mengganti seluruh rangkaian tali, jeda sebelum gigitan berikutnya menjadi jauh lebih pendek dibandingkan dengan gigitan pertama, dan seluruh gerakan pelampung tampak cukup rumit, tetapi kenyataannya, itu hanya durasi yang sangat singkat, yakni 1 tarikan dan hembusan napas. Ritmenya jauh lebih baik daripada ronde pertama. Melihat Yu Feng menangkap 2 ekor, kerutan dahi Liu Fengnian sedikit mengendur. Dia berdiri di sana sambil memperhatikan gerakan pelampung itu. Jelas baginya. Jelas, penyesuaian tersebut telah sangat meningkatkan efek dan mendongkrak efisiensi secara signifikan. Setelah berhasil menangkap ikan double tail yang pertama, Yu Feng tak terhentikan, melempar umpan, menekan tali pancing, memberi umpan, mengambil ikan, kecepatannya dalam menangkap ikan double tail sangat tinggi, mengangkat tongkat pancing hampir selalu menghasilkan double tail, dengan sangat sedikit yang meleset atau hanya 1 tangkapan. Setelah secara konsisten menangkap 5 ekor ganda, para pemirsa siaran langsung mendidih karena kegembiraan. Feng tampaknya telah menemukan triknya, selalu berhasil menangkap ekor ganda. Sekarang dia telah mencetak 5 gol berturut-turut. Sekarang dia unggul 3 ikan dari lawannya. Aneh sekali, kelihatannya tidak jauh berbeda dari putaran pertama, mengapa dia tidak bisa menangkapnya sebelumnya, dan sekarang selalu ada ekor ganda? Apakah dia beralih ke umpan baru yang luar biasa?
Saudara di atas, umpannya tidak berubah, masih sama seperti putaran pertama. Kolam kompetisi ini sungguh ajaib. Segalanya tampak tidak berubah, namun perilaku ikan telah banyak berubah. Feng pasti akan memenangkan ronde ini. Apakah pria misterius itu ada di sini? Bisakah Anda menganalisis situasinya? Saya pendatang baru di sini, saya tidak mengerti. Orang misterius itu, Feng berubah ke jalur utama yang lebih halus. Dan terutama jalur pemimpin. Saat ikan menyambar umpan di bawah air, ketebalan tali yang dipasang sangat memengaruhi tingkat keberhasilan gigitan. Yang pertama tidak masalah, karena garis pemimpin yang lebih panjang lebih mudah diterima. Untuk menangkap ikan berekor ganda, tali pemimpin yang lebih pendek juga harus mudah ditangkap. Penyesuaian terutama terletak di sini, dan ini adalah titik yang paling krusial. Jika Anda memperhatikan, Anda dapat melihat bahwa gerakan menggigit pelampung jauh lebih tajam dan lebih terasa dibandingkan putaran pertama. Analisis pria misterius itu tampaknya dapat diandalkan. Saya merasa itu sangat dekat dengan kebenaran yang sebenarnya. Kakak keren banget. Sungguh berwawasan luas. Para penonton dipenuhi dengan antisipasi akan kemenangan, tetapi Bai Su di samping mereka diam-diam mengerutkan keningnya. Ada yang tidak beres. Mengapa tingkat keberhasilannya menangkap ikan berekor ganda jauh lebih tinggi daripada tingkat keberhasilanku? Menangkap ikan berekor ganda memang melibatkan teknik tertentu. Tidaklah mistis sama sekali. Hal ini berkisar pada beberapa faktor utama, jumlah dasar ikan di sarang, kondisi umpan setelah menyentuh air, rincian tali pemimpin, ditambah pemilihan waktu yang paling berhasil untuk menyerang. Jumlah ikan di sarang merupakan prasyarat untuk menangkap ikan ekor ganda. Semakin banyak jumlah ikan, semakin mudah menangkap ikan ekor ganda, dan semakin mudah pula kondisi lainnya. Sebagai pemancing berpengalaman, Bai Su sangat memperhatikan detail-detail ini, dan untuk beberapa waktu, tingkat keberhasilannya dalam menangkap ikan double tail tidak tertandingi. Dan sekarang, Yu Feng telah membalikkan keadaan. Bab 195. Draw 1-1. Yu Feng menggunakan tali pemimpin teknologi hitam 0,15, tali utama 0,3, bersama dengan selongsong yang sangat tipis yang setidaknya setengah dari berat kail serupa, yang sangat mengurangi kesulitan ikan untuk menggigit umpan. Susunan ini jauh lebih kuat dari tali pemimpin 0,3 milik Bai Su. Seiring berjalannya waktu, tempat pemancingan itu pun semakin ramai dengan ikan, dan kemampuan Yu Feng dalam menangkap ikan double tail pun meningkat pesat. Menjelang akhir, ia hampir mendapat 2 ekor ikan setiap kali melempar umpan, membuat kegiatan memancingnya semakin lancar. Namun, Bai Su bernasib jauh lebih buruk. Begitu kepercayaannya terguncang, seluruh pola pikirnya mengalami perubahan yang mengerikan. Dalam benaknya, ia terus bertanya-tanya apakah umpannya dalam kondisi buruk, atau apakah pelampungnya telah kemasukan air akibat kerusakan. Dia mempertanyakan apakah pengaturan trollingnya tidak tepat, di antara masalah-masalah lainnya, membiarkannya membanjiri pikirannya dan mengganggu keputusan akhirnya. Setelah kehilangan ketenangannya, ia melewatkan waktu menggigit yang seharusnya mudah ia tangani, sehingga menunda tindakannya. Saat menghadapi gigitan berisiko yang tingkat keberhasilannya rendah, ia seharusnya menghindarinya, tetapi ia teralihkan dan tetap mengangkat tongkatnya. Kailnya terlalu dangkal, dan ikannya pun terlepas saat muncul ke permukaan, mengubah 2 tangkapan potensial menjadi 1. Kesalahan seperti itu banyak jumlahnya. Sepanjang acara kedua, Bai Su berkompetisi dalam keadaan keraguan dan kesalahan yang berkelanjutan, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 30 menit berlalu, dan pengatur waktu ketua Lu berbunyi lagi. Mendengar alarm itu, Yu Feng meletakkan tongkatnya, meregangkan leher dan lengannya yang agak kaku, lalu perlahan berdiri. Kamu memancing dengan baik di ronde ini. Menangkap ekor ganda itu dengan tepat. Lumayan, Yu,
Kamu belajar dengan cepat, kata Liu Fengnian santai. Sambil menepuk bahu Yu Feng. Yu Feng menyeringai, kalau anak kecil menangis setiap hari. Siapa yang akan terus-menerus kalah dalam permainan memancing? Kan? Setelah mengalami beberapa kekalahan, kita mesti memperoleh beberapa pengalaman. Bukankah kau setuju, Saudara Liu? Haha. Benar sekali. Liu Fengnian mengangkat ibu jarinya. Dalam waktu singkat, jumlah tangkapan diumumkan, Yu Feng dengan 87, Bai Su dengan 69. Alur ceritanya hampir sepenuhnya terbalik. Bai Su yang cukup membanggakan di ronde pertama, kini tertinggal 18 tangkapan dari Yu Feng. Wajar saja jika ia sedikit tertinggal di pemanasan pertama, tetapi sekarang, setelah pemanasan, Bai Su memancing lebih buruk daripada putaran pertama, sebuah indikasi jelas akan adanya masalah. Apakah saudara Bai sengaja bersikap santai karena kekalahan Yu? Di ronde pertama terlalu berat? Kita berteman, tapi kita tidak bisa bermain seperti itu. Di babak final, keluarkan semua keterampilan Anda. Jika tidak, dompet Anda akan berdarah. Kudengar bagian batang gama tidak murah. Qiangzi berkata sambil tersenyum, menahan rasa frustrasinya, melirik Bai Su. Bai Su telah mengejek Yu Feng setelah memenangkan ronde pertama. Tetapi sekarang, Qiangzi melihat kesempatannya dan membalasnya. Dengan pukulan backhanded, melemparkan pukulan ringan yang membuat Bai Su tampak malu dan tidak dapat membalas. Dalam situasi seperti itu, pihak yang kalah tidak punya hak untuk membantah. Diejek, wajah Bai Su menampakkan ekspresi jelek. Dia membuka kotak pancingnya, mengeluarkan 2 kantong kertas coklat berisi umpan, berbalik, dan berjalan ke sisi lain untuk mulai menyiapkan umpan baru. Zhao Dezong, Yao Tao, dan beberapa pendukung setia mengikutinya. Setelah kelompok itu menjauh, Liu Fengnian berkata, bersikaplah cerdas di babak terakhir. Orang-orang ini membuka umpan mereka dari yang lain karena suatu alasan, dan mereka pasti tidak berniat melakukan hal yang baik. Sambil menggaruk kepalanya, Yu Feng bertanya, karena mereka sedang menyesuaikan diri, haruskah kita juga menyesuaikan diri? Saya merasa ikan mulai aktif di putaran kedua. Saudara Liu, bolehkah kami melakukan memancing terapung di tempat ini? Memancing terapung, seperti namanya, melibatkan memancing di dekat permukaan. Biasanya, ikan mas cucian adalah spesies yang aktif di lapisan air tengah hingga bawah, tetapi ketika jumlah mereka meningkat, mereka dapat menggila mencari umpan dan pindah ke lapisan atas untuk mencari makan. Semua orang tahu bahwa pada memancing dasar yang normal, ada jeda waktu setelah melempar umpan sebelum pelampung kembali stabil. Interval ini dapat bervariasi bergantung pada kedalaman air, kecepatan pelampung mengendap, dan faktor lainnya. Namun, karena floating fishing menargetkan lapisan air yang lebih tinggi, interval ini dipersingkat secara signifikan, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan. Teknik memancing ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang sangat jelas. Jika digunakan dengan terampil, ini bisa sangat efektif, tetapi jika Anda tidak dapat memulai serangan, Anda mungkin mengakhiri sesi tanpa menangkap banyak hal, sehingga kehilangan hasil yang baik. Memancing di air mengapung? Saya tidak begitu familiar dengan hal itu. Aku sudah lama tidak bermain-main di sini. Tunggu sebentar, biar aku tanya pada Pak Tualu. Dia datang ke sini lebih sering. Setelah berbicara, Liu Fengnian berbalik dan berjalan menuju Lu Yong, yang sedang duduk di tempat teduh. Awalnya, Zhao Dezonglah yang memanggil Lu Tua, tetapi Liu Fengnian memiliki hubungan baik dengannya di sisi Yu Feng. Mengetahui bahwa suasana seputar memancing agak sensitif, jadi dia tinggal terpisah dengan Bos Ge dan seorang teman lainnya, dengan jelas mempertahankan sikap netral. Setelah percakapan singkat, Liu Fengnian kembali ke sisi Yu Feng. Saya hanya bertanya, dan jika tidak banyak orang di tempat ini, Anda dapat mencoba memancing terapung, tetapi Lu Tua tidak merekomendasikannya. Dengan hanya setengah jam sebelum kompetisi dan tanpa menggunakan Lose Powder,
Menunggu ikan muncul mungkin berarti kompetisi berakhir sebelum Anda menyadarinya. Cukup sulit untuk menarik ikan ke lapisan yang lebih tinggi. Jika kondisinya tepat, Anda dapat mencoba memancing dengan lapisan tetap, yang sedikit lebih konservatif daripada memancing mengambang. Jika ikannya aktif, itu juga dapat meningkatkan efisiensi Anda secara signifikan. Baiklah, aku mendapatkannya. Karena ada potensi, Yu Feng merasa lebih terinformasi, dan dia memutuskan untuk terus mencoba metode yang sedikit lebih agresif. Mendapat informasi akurat dari Presiden Lu, Yu Feng terinspirasi dan mengeluarkan mangkuk pembuka umpannya untuk secara khusus menyiapkan umpan baru. Alasan mempertimbangkan memancing terapung adalah karena pada sesi memancing terakhirnya, setelah memahami kondisi ikan, ia memperhatikan bahwa ikan sering mengapung sekitar 10 cm dari dasar. Jika ia dapat memanfaatkan detail ini untuk penyesuaian yang tepat sasaran, hal itu berpotensi meningkatkan tangkapannya secara signifikan, yang mengarah pada kemenangan yang pasti. Baik memancing di dekat permukaan atau di dasar, persyaratan umpan berbeda dengan memancing di dasar. Umpan harus membentuk kelompok yang lebih besar, menyebar lebih banyak saat memasuki air, dan harus ada beberapa bahan yang mengapung di dalam air, yang menarik ikan untuk berkumpul di lapisan atas sebanyak mungkin. Dengan tujuan ini dalam pikirannya, ketika mencampur umpan baru, Yu Feng sedikit meningkatkan proporsi dedak ringan dan bubuk keadaan ringan, dan menambahkan porsi ekstra super atraktion. Membuat kelompok umpan sedikit lebih besar, berguna untuk mengumpulkan ikan pada tahap awal. Setelah menyiapkan umpan, Yu Feng menggunakan gelas ukur untuk menambahkan air dan segera membuat campuran umpan. Umpan yang baru disesuaikan itu ringan, memegangnya terasa seperti memegang sepotong roti lembut. Yu Feng dengan santai memeriksa kondisi umpan lure di baskom air dengan kail ganda. Saat memasuki air, umpan dengan cepat menyerap air, mengembang, dan potongan-potongannya berjatuhan. Dalam waktu yang sangat singkat, hanya sedikit residu yang tertinggal pada kail. Efek umpan lure ini hampir setara dengan loose powder. Keadaan umpan yang baru disiapkan benar-benar sesuai dengan harapan Yu Feng. Memakainya pada tahap awal untuk menarik ikan dengan cara menariknya secara rutin pasti akan berhasil dengan baik. Semua umpan dikumpulkan dalam kelompok untuk mengeluarkan udara yang terperangkap, menunggu kompetisi terakhir dimulai. Bab 196. Dua jenis umpan, menargetkan lapisan tertentu. Setelah beberapa menit, Bai Su juga kembali dengan baskom berisi umpan, dan baru pada saat itulah Lu Yong, yang telah tinggal di tempat teduh, memanggil. Apakah kalian berdua siap? Jika tidak ada masalah, mari kita mulai babak finalnya. Yu Feng dan Bai Su mengangguk mengiyakan, lalu Lu Yong pun memanggil, memberi isyarat untuk bertukar posisi baru guna memulai babak akhir kompetisi memancing. Saat mereka tengah berganti posisi dan alat pancing, Yu Feng melirik umpan yang baru disiapkan Bai Su. Umpannya masih agak merah dengan bau amis, jelas dalam keadaan relatif lembut dan berkualitas baik, mungkin merupakan hasil penyesuaian yang dilakukan terhadap umpan dari putaran sebelumnya. Setelah mengamati detail umpannya, Yu Feng hampir yakin dia punya peluru ini di dalam tasnya. Arah penyesuaian Bai Su tidak tepat, dan meskipun ada pengaruhnya, namun tidak menyentuh inti persoalan. Dalam pepatah lama, yang menyembuhkan gejalanya, bukan penyakitnya. Bagaimana memahami frasa ini? Sederhana. Bai Su kalah di ronde kedua terutama karena mentalitasnya dan perangkat keras pengaturan tali pancingnya, yang berhubungan dengan umpan tetapi tidak terlalu signifikan. Masalah pada tali pancing yang agak tebal telah menyebabkan perbedaan kemudahan memberi makan ikan di kedua tempat pemancingan. Yu Feng dan Bai Su, yang akhirnya berdampak pada elemen penting dari double tailing. Itulah kunci kemenangan Yu Feng di ronde kedua. Namun, Bai Su tidak mengubah jalur utama atau bawahannya di ronde ketiga, malah berfokus pada penyesuaian kondisi umpannya.
Ini adalah kasus klasik kesalahan dalam menentukan prioritas. Menghadapi umpan baru Yu Feng yang sengaja disesuaikan, Ken tidak mungkin membalikkan keadaan. Memang, saat segmen ketiga kompetisi dimulai, situasi penangkapan ikan mulai berkembang seperti yang diantisipasi Yu Feng. Yu Feng dan Bai Su, keduanya telah menyiapkan umpan yang berbeda. Sekali lagi mencerminkan frekuensi lemparan cepat satu sama lain. Untuk menciptakan tempat memancing mereka segera setelah kompetisi dimulai. Meski tampak serupa, efisiensi Yu Feng dalam menciptakan iklan itu jauh lebih baik daripada Bai Su. Di hadapan Yu Feng sekarang, ada dua gumpalan umpan yang berbeda, yang dipakai untuk membuat tempat memancing di awal jelas lebih besar dan umpan tersebar lebih baik begitu menyentuh air. Pemikirannya sebelum persiapan adalah untuk sepenuhnya mengabaikan keefektifan pengait dalam mengejar penyebaran terbaik untuk menarik ikan. Sebaliknya, strategi Bai Su masih mengejar palatabilitas terbaik. Kondisi umpan yang lebih mengesankan. Mereka mengatakan Anda tidak bisa mendapatkan dua hal sekaligus. Hal ini juga berlaku untuk strategi persiapan umpan, di mana pilihan harus dibuat. Kalau kita menginginkan umpan yang besar, bahan pengikat dan strukturnya harus lebih banyak, yang pasti akan menghasilkan lebih banyak residu pada kail. Dan jika residunya terlalu banyak, tentu saja hal itu akan mempengaruhi penangkapan ikan normal. Hal itu tidak dapat dihindari. Seringkali, jika ada gumpalan besar gluten pada kail, gumpalan itu tidak dapat ditelan. Bila Anda mengincar sesuatu yang sempurna dalam segala hal itu akhirnya malah merusak aspek menguntungkan dari kinerja umpan. Jadi, umpan Bai Su merupakan kompromi antara kondisi masuk air dan sifat kail. Jika kompetisi secara ketat membatasi penggunaan satu jenis umpan, mungkin ini akan menjadi pendekatan yang baik, tetapi dalam kompetisi pribadi, tidak ada aturan eksplisit seperti itu. Setelah sekitar selusin kali melempar, pelampung di tempat pemancingan Yu Feng menjadi yang pertama menunjukkan respons. Area luas umpan yang tersebar jelas menguntungkan dalam menarik dan mengumpulkan ikan. Namun kali ini Yu Feng tidak tergesa-gesa memasang kail. Sebaliknya, ia terus melempar kail dengan frekuensi tinggi, seolah sama sekali tidak menyadari perubahan situasi pemancingan di tempatnya. Melihat makin banyak pelampung melompat-lompat tanpa memasang kail, Yu Feng tidak terburu-buru, tetapi hal ini membuat para pemirsa yang menonton siaran langsung menjadi hampir gila karena tidak sabar. Apa yang dipikirkan Feng? Sudah banyak sekali aktivitasnya, mengapa dia tidak memasang kailnya? Laju bagian ini jelas sangat berbeda dari yang sebelumnya. Apakah dia sengaja tidak memasang kail? Agak sulit untuk dipahami. Baru saja kamera menangkapnya dengan jelas. Tempat makan saudara Feng jelas mulai berdesis lebih awal daripada tempat makan di sebelahnya. Sekarang Bai Su sudah mulai menangkap ikan. Tapi saudara Feng masih memancing dengan frekuensi tinggi tanpa suara. Semuanya, lihatlah, bukankah umpan yang digunakan saudara Feng sekarang sedikit berbeda dari putaran terakhir? Sepertinya umpannya lebih besar. Apakah dia berencana untuk mencoba gaya memancing yang lebih agresif? Sulit untuk dikatakan, tetapi jika dilihat dari situasinya, kemungkinannya besar. Akan tetapi, apa gunanya bersikap lebih agresif dalam lomba? Memancing selama setengah jam? Memancing ikan mengapung? Itu tampaknya tidak dapat diandalkan, bukan? Pertandingan akan berakhir sebelum ikan mulai menggigitnya. Memang di antara hadirin, ada beberapa yang cukup tanggap, dan setelah menyatukan kepala mereka, mereka hampir mendekati kebenaran. Saat semua orang asyik berspekulasi, Yu Feng melakukan hal lain yang membuat semua orang bingung. Yu Feng, setelah memancing di dasar dan mengubah frekuensi sebentar, dengan santai menarik pelampung ke bawah sekitar 10 cm dan melanjutkan dengan umpan dan mengubah frekuensi. Hah? Sihir macam apa ini? Sudah 5 menit sejak dimulainya, dan dia belum menemukan dasarnya. Di mana pria misterius itu? Kita perlu beberapa analisis di sini.
Ini semakin membingungkan. Orang misterius itu tidak langsung berkomentar tetapi terus mengamati tindakan Yu Feng selanjutnya. Setelah menarik pelampung itu turun 10 cm, Kyle berisi umpan itu masuk ke dalam air, dan setelah menyentuh dasar, pelampung itu pun hilang sepenuhnya. Jika Yu Feng hanya memancing seperti ini, jelas ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi Yu Feng melakukan hal itu, tampak tenang dan kalem seolah semuanya berjalan sesuai rencana. Saat Yu Feng terus melempar, akhirnya, ada gigitan pada posisi 10 cm dari bawah. Menyadari pergerakan pelampung sekitar 10 cm di atas dasar, Yu Feng dengan santai mengganti umpannya, menggunakan 2 bola umpan yang lebih kecil dari sebelumnya dan melemparkannya ke tempat pemancingan. Pelampung itu berbalik, turun, dan setelah mencapai posisi yang hampir sama, ada gigitan yang memuaskan. Pengecoran terus-menerus telah mengumpulkan lapisan ikan yang lebih tebal di bawahnya, dan dalam kegilaan makan, gigitannya sangat bening dan renyah. Setelah gigitannya berhasil, Yu Feng mengikutinya dengan serangkaian ketukan ringan, jeda 2 kali, dan dengan sabar. Menunggu tanpa mengangkat tongkat, menunggu pelampung menjadi stabil dan sedikit naik sebelum memasang kail. Lemparan pertama berhasil menangkap ikan berekor ganda. Wow! Akhirnya dapat gigitan, dan yang pertama ekor ganda. Aksi mengapung ini jauh lebih menentukan daripada 2 permainan sebelumnya, hampir tampak seperti gerakan menggigit ikan hidup. Tajam dan halus. Orang misterius, saya mengerti sekarang, Saudara Feng berencana untuk memancing ikan petelur tetap. Alasan dia tidak menyetel pelampung pada awalnya adalah untuk mengamati kepadatan ikan di bawah menggunakan gerakan pelampung. Dia belum mulai mengambil ikan karena dia sedang menghitung lapisan ikan di bawahnya. Gigitan dari hasil tangkapan tadi terjadi sekitar 15 cm dari dasar. Dilihat dari gerakan pelampung selanjutnya, pasti ada banyak ikan di area makan sekarang. Mengumpulkan ikan bisa dibilang seperti menggelindingkan bola salju. Fase pengumpulan awal merupakan yang tersulit, namun setelah ikan mulai bergerombol, pertumbuhan gerombolan selanjutnya akan menjadi jauh lebih mudah. Sekarang, setelah 7 atau 8 menit melempar dan menarik kail dengan kuat, meskipun Yu Feng saat ini tertinggal 7 atau 8 ekor ikan, kini ada lebih banyak ikan di tempat makannya daripada Bai Su. Memancing ikan petelur tetap? Metode macam apa itu? Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Tepat sekali, bisakah pria misterius itu menjelaskan apa itu? Memancing di lapisan tetap? Bab 197. Menang dengan marin besar. Orang misterius, memancing dengan layar adalah teknik yang sedikit lebih maju dalam memancing kompetitif dibandingkan dengan memancing dasar. Ini seperti versi kompromi dari memancing mengapung. Semua orang tahu bahwa jika kita memancing ikan mas cucian yang bergerak lambat, dalam banyak kasus, kita menggunakan teknik pemancingan dasar, dan hanya ketika memancing ikan yang sangat aktif kita menggunakan teknik pemancingan mengapung. Jadi, strategi apa yang lebih efisien saat memancing ikan yang sedikit lebih lambat daripada ikan yang memerlukan pancing? Mengapung, tetapi lebih cepat daripada ikan yang memerlukan pancing dasar normal? Memancing ikan layar adalah salah satu pilihan yang tersedia. Baru saja kita melihat Saudara Feng mendorong pelampung ke bawah sedikitnya 10 cm dan terus-menerus melemparkan talinya, menunggu pelampung tenggelam sebelum mengangkat tongkat dan melemparkan lagi. Faktanya, ia secara artifisial mengendalikan lapisan air tempat umpan mengendap setelah memasuki air dengan mengangkat tongkat sekitar 10 cm di atas dasar. Sebagian besar umpan tetap berada di lapisan ini. Seiring berjalannya waktu, ikan tersebut akan perlahan naik dari dasar dan mulai makan pada posisi sekitar 10 cm dari dasar. Sekarang mereka mengambil umpan sekitar 10 cm dari dasar dan kita menangkap ikan berekor ganda, itu menunjukkan ada kemungkinan besar ikan-ikan itu sudah kenyang di sana. CK.
CK, dengan penjelasan ini, sepertinya memang begitu. Saudara Feng menggunakan dua jenis umpan yang berbeda. Yang memiliki bola umpan yang lebih besar akan berfungsi untuk membuat tempat makan dan menarik ikan. Kalau dipikir-pikir seperti ini, masuk akal. Ah, sekarang aku mengerti. Memang banyak yang harus dipelajari saat memancing ikan mas. Cerucian, dengan begitu banyak detail yang terlibat. Apakah dia akan terus memancing seperti ini? Selain ikannya menggigit lebih bersih, tampaknya tidak jauh berbeda dari ronde sebelumnya. Kamu yang di atas tidak tahu, mungkin sekarang terlihat mirip. Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin banyak ikan berkumpul, dia akan mampu mendorong pelampung lebih jauh ke bawah. Seluruh garis air akan memendek saat ia memancing, dan waktu yang dibutuhkan pelampung untuk kembali tegak juga akan menjadi lebih pendek. Melihat ini, saudara Feng tampaknya akan memenangkan ronde ini. Juga, sebelumnya, Bai Su bertindak cepat tetapi hanya berhasil menangkap 7 atau 8 ikan lagi. Menangkap beberapa ikan berekor ganda lagi akan memungkinkannya untuk cepat mengejar. Seperti yang disebutkan netizen, setelah Yu Feng mulai memanfaatkan gigitan tersebut, perilaku ikan di tempatnya menjadi semakin agresif. Kadang-kadang, Yu Feng sengaja menggunakan umpan yang dimaksudkan untuk membuat tempat makan beberapa kali demi menjaga kepadatan ikan, sementara di waktu lain, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menarik ikan berekor ganda, menebus tangkapannya yang terlewat. Semakin sering ia memancing, semakin tinggi lapisan ikan di tempat itu. Sekitar 15 menit setelah kontes dimulai, yang mana baru lewat setengah jalan, Yu Feng mendorong pelampung ke bawah sekali lagi, menyesuaikan diri dari memancing sekitar 15 cm dari dasar menjadi 30 cm dari dasar. Kedalaman total kolam kompetisi hanya sekitar 1,5 meter. Dan dalam waktu hanya lebih dari 10 menit, ia telah menyesuaikan diri dengan kedalaman 1,2 meter. Jarak yang dibutuhkan kendaraan untuk kembali ke posisi semula telah dikurangi 1/5, yang berarti penghematan waktu 1/5 dalam hal perjalanan saja. Mengingat tingkat gigitan yang sama, ini merupakan keuntungan besar. Terlebih lagi, agresivitas gigitan di sisi Yu Feng jelas satu tingkat di atas Bai Su. Dengan kesabaran, Yu Feng terus memancing dan pada menit ke-17 memancing, ia berhasil membalikan hitungan, menempatkannya dalam situasi yang sangat menguntungkan. Melihat ini, Zhao Dezong dan krunya yang berisik terdiam beberapa saat. Mengikat hitungan adalah masalah kecil, kuncinya adalah bahwa perilaku ikan di tempat Yu Feng sekarang tampak jauh lebih kuat daripada Bai Su. Pelampung akan memberikan sinyal saat terbalik, dengan banyak gigitan terjadi pada posisi yang sangat tinggi, dan tingkat tangkapan berekor ganda sangat tinggi. Jika kompetisi terus berlanjut seperti ini, Bai Su pasti kalah. Bai Su menyadari bahwa situasinya tidak menguntungkan dan memberikan perhatian khusus pada teknik Yu Feng, dengan cepat menemukan masalah utama. Yu Feng sebenarnya menggunakan dua tarikan umpan yang berbeda pada saat yang sama untuk memancing. Bukankah itu curang? Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu tidak benar. Baik aturan resmi untuk kompetisi memancing di air tawar maupun praktik standar yang ditetapkan dalam memancing biasa tidak memiliki batasan yang jelas tentang penggunaan beberapa jenis umpan kecuali ada perjanjian khusus. Kali ini Bai Su telah menjadi mangsa kerugian yang disebabkan oleh pola pikirnya sendiri. Bai Su melirik arlojinya dan menyadari hanya tersisa 12 menit. Sampai akhir. Saat ini ia tertinggal 4 ikan dan tidak mampu terus seperti ini. Ia harus beradaptasi dan menyesuaikan diri. Dengan waktu yang tersisa sangat sedikit, mustahil untuk memulai pembukaan umpan lagi. Bai Su menggertakkan giginya dan menggunakan metode yang pernah digunakan Yu Feng sebelumnya. Setelah memancing beberapa putaran dengan lure, ia akan beralih memancing dengan ragor besar selama 1 putaran untuk mengisi kembali tempat pemancingan. Pendekatan ini dianggap sebagai rencana yang paling dapat diandalkan pada tahap ini. Bai Su dengan cekatan mencubit sepotong umpan,
menekannya pelan di antara jari-jarinya hingga membentuk potongan panjang, lalu membelah potongan itu menjadi dua dengan kuku-kukunya. Setelah memisahkan kail ganda, jentikan jari sedikit sudah cukup untuk menempelkan umpan ke kail. Ia lalu meniru proses tersebut dengan separuh umpan lainnya, sehingga menghasilkan dua potong ragworm seukuran kacang, tertutup di bagian atas dan terbuka di bagian bawah. Tekniknya tampak biasa saja pada pandangan pertama, tetapi pada kenyataannya, semuanya tentang detail. Meskipun tampak seperti ia menggunakan banyak tenaga, ia sebenarnya tidak merusak kualitas utama umpan tersebut, hanya pada bagian ujung penyegel ujung jarinya memberikan sedikit tekanan. Begitu berada di dalam air, ia akan tetap menyebar dan menciptakan efek kabut tertentu. Jika Baisu menyadari niat memancing Yu Feng lebih awal dan menyesuaikan diri, dia mungkin punya kesempatan. Setidaknya, dia tidak akan tertinggal terlalu jauh. Akan tetapi, kesadarannya datang terlambat, dan meskipun ia sedikit memperkecil jarak, itu jelas tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan. Di pihak Yu Feng, semakin sering ia memancing, semakin cepat ia melaju. Pada menit ke-25, ia menyelam lagi dengan pelampung, dan akhirnya berhasil mengendalikan lapisan ikan pada ketinggian sekitar 50 cm dari dasar laut dan dengan panik menangkap ikan. Demi ikan. Dalam 5 menit terakhir, Baisu kehabisan tenaga. Alarm di ponsel Presiden Lu berbunyi, menandakan berakhirnya bagian ketiga penghitungan ikan. Saat bel berbunyi, Yu Feng tengah melepaskan kail ikan. Yu Feng berpikir karena dia sudah dijamin menang, dia melepaskan dua ikan di depan semua orang dan dengan santai melemparkannya kembali ke kolam. Tindakan ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah Bai Su di depan semua orang. Ikan buzzer beater ini mungkin dihitung dalam beberapa kompetisi. Tetapi Yu Feng tidak peduli sama sekali, dia melemparkannya kembali, seolah-olah dia sedang melepaskannya. Brengsek. Feng terlalu dominan. Melempar dua ikan terakhir kembali ke air seperti itu. Dalam beberapa kompetisi, ikan buzzer beater itu bisa saja berkontribusi terhadap skor PFFT. Dia unggul lebih dari 30, dua orang itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Menghancurkan jiwa. Wajah Baisu terlihat sangat buruk, seperti dia baru saja menelan lalat. Hahaha. Feng menang lagi. Apa taruhannya kali ini? Satu putaran lagi memanggil seseorang dengan sebutan ayah? Taruhan itu disarankan oleh yang kalah, saatnya membengkokkan tongkat. Pemandangan yang menyejukkan mata. Hahaha. Lu yang melirik wajah Baisu yang muram, lalu menoleh ke Yu Feng yang semakin bersemangat, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Babak terakhir, mari kita hitung ikannya. Tak lama kemudian, hitungan akhir tangkapan Yu Feng dan Baisu pun masuk. Baisu, dengan mengerahkan segenap ototnya, berhasil menangkap 85 ikan, sementara Yu Feng, hanya dalam waktu setengah jam menangkap 116 ikan. Bahkan tanpa dua ikan terakhir yang dibuangnya, ia telah unggul dengan jumlah yang mengejutkan, 31 ikan. 116 ikan dalam waktu setengah jam, jika kontesnya berlangsung 1 jam, jumlahnya akan menjadi sedikitnya lebih dari 250 ikan. Kecepatan seperti itu sungguh mengesankan dalam kompetisi memancing biasa, cukup sulit untuk mencapai hasil seperti itu. Bahkan dengan ikan yang baru ditebar, jumlah ini sangat luar biasa, terutama mengingat kolam itu tidak berisi apapun kecuali ikan veteran yang telah terlatih dalam pertempuran. Bab 198. Hubungan manusia dan etika sosial. Tanpa menunggu orang lain berbicara, pengamat yang tajam Qiangzi berkata dengan tatapan main-main, ceka-ceka, pancing lain yang harus dipatahkan. Saudara Feng, Anda jelas seorang pembunuh yang cepat tanggap. Ada berapa banyak pembunuh seperti Anda? Mengetahui bahwa Bos Zhao bertindak sebagai perwakilan Gamma. Bukankah ini sama saja dengan sengaja mempersulit rekan-rekanmu? Yu Feng tertawa, kemenangan tipis, tongkatku hampir habis.
Jadi, Tuan Bai, apakah kita akan menyelesaikan taruhannya sekarang? Atau istirahat dulu? Bai Su dan Zhao Dezong beserta kelompoknya telah memperhitungkan segalanya tetapi tidak pernah menyangka bahwa mereka akan kalah. Dan kalah dengan cara yang memalukan. Brengsek. Dendam ini sudah terpendam. Bai Su mengumpat sambil menarik pancingnya hingga hanya tersisa ujungnya, mematahkannya tiba-tiba. Lalu berbalik dan pergi. Tip adalah bagian yang paling murah, dan meskipun Bai Su merasa terhina, setidaknya dia berhasil menjaga akal sehatnya. Ding! Selamat telah membuka sistem judul. Gelar terbaru yang didapat, Penghancur Joran Pancing. Penghancur Joran Pancing, aktifkan gelar ini secara otomatis. Dengan memenangkan setidaknya 2 kali dalam pertarungan yang mempertaruhkan joran pancing. Efek, jika Anda terlibat dalam konfrontasi memancing kompetitif, tingkat keberhasilan memancing Anda akan meningkat sebesar 5%. Jika alat pancing Anda sendiri yang berisiko, efek ini akan berlipat ganda. Ding! Poin lotre 5.000. Pemberitahuan sistem yang bergema di benaknya membuat Yu Feng sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa dia telah membuka sistem judul baru. Hai! Yu kecil, kenapa kau linglung? Liu Fengnian menepuk bahu Yu Feng tepat waktu. Ah! Kakak Liu. Yu Feng menyentuh hidungnya untuk menyembunyikan rasa malunya. Kemasi perlengkapanmu, kita menang pertarungan, bagaimana kalau kita traktir makan siang? Lu, apakah kamu punya rencana? Mari bergabung dengan kami, sudah lama kita tidak duduk bersama. Ajak Liu Fengnian sambil mengangguk pelan pada Yu Feng. Yu Feng langsung mengerti maksudnya dan memberikan undangan. Ya? Saudara Lu, saya masih perlu banyak belajar, akan sangat menyenangkan jika kita bisa berdiskusi sambil makan siang santai. Bersama, Lu Yong awalnya dipanggil oleh Zhao Dezong, dan secara logika, makan siang seharusnya menjadi tanggung jawab Zhao yang lebih muda, tetapi setelah kalah dalam taruhan memancing, kelompok itu berpencar seperti burung dan binatang buas, yang tentu saja membuat mustahil untuk mengatur makan siang bersama. Kebetulan saja Liu Fengnian memiliki hubungan baik dengan Lu Yong dan ingin membantu Yu Feng terhubung, dan sebagai orang bijak, Lu dapat dengan mudah melihat niat mereka. Dia cukup tertarik pada wajah baru itu, Yu Feng, jadi dia langsung setuju. Saudara-saudara di live streaming, siaran langsung pertandingan memancing pagi ini berakhir di sini. Kecuali ada sesuatu yang istimewa, saya akan mengadakan siaran langsung di dalam ruangan malam ini, dan kita bisa mengobrol tentang pengalaman memancing baru-baru ini. Ayo bergabunglah dengan siaran langsung malam ini jika Anda senggang, saya akan mengakhiri siaran sekarang. Setelah mengakhiri siaran dan mengemasi peralatan memancing, mereka berkendara ke restoran pribadi yang dipesan oleh Liu Fengnian. Zhao Dezong beserta rombongan cukup banyak, sekitar belasan orang. Sedangkan rombongan Yu Feng jauh lebih sederhana, hanya ada si Tua Liu dan Qiangzi yang datang menonton, bersama Lu Yong. Sehingga totalnya ada 4 orang. Restoran pribadi pilihan Liu Tua, Qingyun Residence, terletak agak jauh dari jalan utama. Namun, begitu mereka memarkir mobil dan memasuki halaman kecil itu, suasananya sangat menyenangkan, dengan dekorasi dan penataan yang jelas memperlihatkan perhatian besar terhadap detail, sungguh elegan. Mendekati konter, Liu Fengnian menyapa manajer lobi, dan tak lama kemudian, staf mengambilkan 1,5 botol Wuliangye dari belakang bar. Botol yang penuh belum dibuka, kemasannya agak menguning, botol yang setengahnya tidak dikemas, dan isi di dalam botol terlihat samar-samar. Lumayan, Pak Tua Liu, minuman kerasnya enak di sini. Liu Fengnian menanggapi dengan santai, hadiah dari seorang teman. Tidak ada yang istimewa. Kami senang hari ini, mari kita coba sore ini. Yu Feng tidak memiliki rasa sayang atau pemahaman terhadap minuman keras seperti itu, tetapi sekilas melihat botolnya masih membuatnya berhenti sejenak. Minuman berusia 20 tahun.
Untuk minuman keras sekelas Wu Liangye, itu seharusnya dianggap sebagai penemuan yang cukup bagus. 4 orang meminta ruang pribadi dan, atas desakan Liu Fengnian, Lu Yong diberi tempat duduk kehormatan, sementara yang lain mengambil tempat duduk mereka setelahnya. Yu Feng tidak begitu nyaman dalam suasana seperti itu, tetapi Qiang Zi dan Liu Fengnian mengatasinya dengan mudah, menjaga kecepatan tetap stabil saat berbaur dan mengobrol santai. Setelah 3 putaran minuman dan 5 hidangan, Lu Yong jelas menjadi lebih banyak bicara. Yu, kamu bisnis apa? Bagaimana kau bisa berselisih dengan Zhao Dezong dan krunya? Yu Feng menggaruk kepalanya, aku punya toko perikanan kecil di kota. Saya sedang memancing di tempat He Wenlong saat saya terlibat pertengkaran kecil dengan Bai Su. Saya sangat kesal, jadi saya setuju. Zhao Dezong umumnya dapat diandalkan dalam urusannya, tetapi Bai Su memiliki temperamen yang buruk dan bukan karakter yang baik. Dia sering menimbulkan masalah sebelumnya, seorang pembuat onar yang terkenal di kolam. Aku tidak menyangka dia akan kalah darimu hari ini. Yu Feng tersenyum malu, aku cukup beruntung hari ini. Setelah putaran pertama, saya benar-benar bingung. Haha, tak perlu merendah padaku, aku melihat semuanya dari pinggir lapangan. Anda merespons dengan cepat dan beradaptasi dengan baik. Sudah. Berapa lama Anda memancing? Yu Feng hendak berkata bahwa dia baru saja belajar, tetapi dia ragu-ragu dan kemudian berkata, 2 atau 3 tahun yang lalu. Saya baru mulai belajar memancing dengan serius setelah terjun ke bisnis ini. Saya tidak terlalu terampil, jadi saran apapun akan diterima. Hahaha. Memancing seperti yang Anda lakukan setelah hanya 2 atau 3 tahun cukup bagus. Dalam perdagangan ini, seseorang harus bersikap tangguh. Pergi memancing lebih banyak, bertemu orang baru, itu bagus. Ini memperluas pengetahuan Anda dan memperluas jaringan Anda. Lihatlah, tidak lama lagi, di antara orang-orang yang bermain dengan Zhao dan yang lainnya di sini hari ini, pasti ada beberapa orang yang akan mampir ke toko Anda. Jadi jangan ragu-ragu, semua ini adalah potensi keuntungan tidak langsung. Liu Fengnian menimpali di saat yang tepat, berkata, meskipun aku belum lama mengenal Liu, hubungan kami baik-baik saja. Saya beberapa tahun lebih tua, jadi saya menganggapnya sebagai adik laki-laki. Sekarang kita sudah resmi bertemu hari ini, kau, Lu tua, tidak bisa bersikap birokratis jika adikku membutuhkan bantuanmu di masa depan. Haha. Dengarkan kamu. Sudah berapa lama kita berteman? Lu Yong tertawa terbahak-bahak. Yu Feng mengambil kesempatan untuk mengangkat gelasnya. Ini. Kakak Lu, ini untukmu. Minum adalah cara yang sangat efektif bagi orang asing untuk menjadi lebih dekat. Setelah minum beberapa gelas, Yu Feng dan Lu Yong dengan cepat menjadi lebih akrab dengan Liu Fengnian dan Qiang Ziang. Menambahkan lelucon dan komentar yang hidup, membuat mereka semua akrab. Walaupun bagi sebagian orang merupakan perayaan, bagi yang lain, seperti Bai Su dan Zhao Dezong yang kalah, makan siang terasa agak suram. Kelompok yang beranggotakan 4 atau 5 orang itu memesan makanan untuk dibawa pulang dan berkumpul di toko Zhao Dezong. Tempat mereka makan sambil membahas konfrontasi memancing pagi. Itu. Sial, sungguh aneh. Babak pertama begitu mudah, tetapi kemudian segalanya berubah di awal babak kedua. Setelah memancing, kepalaku masih pusing. Bai Su dengan marah meneguk birnya sambil berbicara. Yao Tao juga menyesap minumannya dan menambahkan, ikan hari ini memang agak rumit. Teknik menangkap ekor ganda Yu Feng tampak biasa saja di ronde pertama, tetapi meningkat secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau saya tidak salah, dia beralih ke pengaturan tackle yang lebih halus mulai ronde kedua. Saya melihat 03 tertulis di gulungannya. Bab 199. Yu Ying PK. Bai Su mendongak tiba-tiba, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Apa?
Saluran utamanya 0,3. Seberapa besar seharusnya garis pemimpin itu? Ini bukan memancing musim dingin di rumah kaca, bukankah tali tipis ini akan putus atau memotong kailnya? Yo Tao melanjutkan, tali pemimpinnya berukuran 0,15, dengan kait berukuran 3. Saya mengintip sekilas pada tali pancing dan kail yang diambilnya. Dari mobil, semuanya adalah gulungan kosong. Hanya ukuran garisnya saja yang ditandai, tidak ada mereknya. Baisu mengeluarkan sebatang rokok, membagikannya kepada mereka. Dan menyalakan satu, sekarang garis pemimpin 0,15 masuk akal. Saya jadi heran kenapa tingkat tangkapan double tie-lednya tinggi. Sekali, ternyata itu semua gara-gara tali pancing. Jika dia dapat menggunakan garis 0,15, itu berarti orang itu bermain posum di ronde pertama. Tanpa pelatihan sistematis, dengan kondisi ikan saat ini, tali setipis itu pasti akan putus. Jika saya menggunakannya, saya tidak akan percaya diri sama sekali. Dari mana orang ini muncul? Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di wilayah kita. Seorang pria kurus berkulit gelap menoleh ke arah Zhao Dezong. Orang ini adalah pelanggan tetap toko Zhao Dezong, bernama Li Tiejun, dan dia juga hadir pada lomba tangkap ikan hari ini. Zhao Dezong menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu. Pertama kali saya mendengar nama Yu Feng adalah ketika dia sedang bergulat dengan ikan di Black Pit dan mengalahkan Yu Kulong. Kami tidak pernah benar-benar punya kesempatan untuk bertemu. Sampai kemudian, di kolam ikan Hi Wenlong, itulah pertama kalinya kami bertemu satu sama lain. Dia juga seorang live streamer memancing, dengan cukup banyak pengikut. Dia memang memiliki beberapa keterampilan. Hati-hati lain kali kamu bertemu dengannya, jangan sampai dipermainkan lagi. Tambah Yo Tao. Sial, sayang sekali ujung joranku terbuang sia-sia. Sangat menyebalkan, gerutu Baisu, lalu meneguk birnya dalam. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Aku akan memberimu ujung tongkat dengan biaya berapapun. Itu bukan masalah besar. Lebih seperti itu. Baik sekali, Bos Hao. Yu Feng dan kelompoknya telah makan sampai pukul 2.30 siang. Liu Tua dan Lu Yong sama-sama memiliki kemampuan minum minuman keras yang baik dan berhasil menghabiskan 1,5 botol minuman keras. Karena jelas tidak layak mengemudi, mereka memanggil pengemudi yang ditunjuk dari hotel. Ketika Yu Feng pergi ke meja depan untuk melunasi tagihan, manajer lobi mengatakan kepadanya bahwa Liu Feng Nian telah mengurusnya dan membebankannya pada rekening pabrik. Setelah minuman dan tagihannya lunas, Yu Feng merasa sedikit malu, namun juga sangat bersyukur. Saat dia kembali ke tokonya, hari sudah lewat pukul 3 sore. Qiangzi dan Liu Tua telah berpisah, meninggalkan Yu Feng sendirian. Merasa bosan di toko, Yu Feng memutuskan untuk memulai siaran langsungnya lagi. Dengan semakin dekatnya akhir bulan, ia masih memiliki sejumlah kuota jam kerja fleksibel yang tersisa, akan sangat disayangkan jika tidak menggunakannya. Begitu dia melakukan siaran langsung, ruang streaming langsung dibanjiri orang. Sialan. Saudara Feng diam-diam akan melakukan siaran langsung. Bukankah seharusnya itu terjadi di malam hari? Tembak saudara Feng hidup-hidup. Beruntungnya saya mengaktifkan peringatan khusus, kalau tidak saya akan melewatkannya. Haha, barisan depan. Yu Feng berdeham dan berkata, halo semuanya, saya Yu Feng. Saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan sore ini, jadi saya pikir saya akan mengobrol dengan kalian semua di ruang streaming. Ini, Kakak Feng terlihat sangat keren di pertandingan pagi. Apakah Anda melihat wajah Baisu? Ketika jumlah ekornya muncul, dia tampak hijau, seolah-olah dia melihat hantu. Saudara Feng, bagaimana kamu menang pagi ini? Berikan kami saudara-saudara ringkasan singkatnya. Ya, rekapnya tolong J1. Orang misterius itu memang memberi kami analisis cepat, tapi masih ada beberapa hal yang tidak bisa kupahami. Yu Feng telah memenangkan pertarungan tangkap ikan dan sedang dalam suasana hati yang hebat. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyombongkan diri,
dan dia tidak akan melewatkan kesempatan. Itu. Haha, kalau begitu mari kita bicarakan tentang pergulatan pagi. Ini, sebenarnya saya jarang sekali ikut lomba memancing ikan mas. Cerucian. Saya belum punya banyak pengalaman dengannya sebelumnya, dan baru. Setelah menerima tantangan itu, saya mengikuti kursus kilat tentang dasar-dasar seperti spotcasting selama 3 hari. Seperti yang semua orang lihat di babak pertama, saya tidak terampil menangkap ikan berekor ganda. Bai Su jauh lebih jago daripada aku. Namun, saya suka mencari tahu sendiri. Setelah putaran pertama, saya berdiskusi dengan kakak Liu, dan merasakan bahwa ketebalan susunan tali memiliki pengaruh besar terhadap tingkat keberhasilan menangkap ikan berekor ganda. Jadi, saya memutuskan untuk beralih ke rakitan garis yang lebih tipis untuk putaran kedua. Perakitan garis yang lebih tipis? Seberapa tipis? Saat istirahat, saya melihat saudara Feng sedang mengikat kail baru dan memasang tali pancing. Ukuran tali utama 0,3, panjang tali 0,15, dan lengan halus ukuran 3, jawab Yu Feng. Hah? 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 Saat Yu Feng mengeluarkan spesifikasi garis, serangkaian tanda seru dan tanda tanya membanjiri ruang obrolan di siaran langsung. Biasanya, pemancing merasa cukup nyaman menggunakan tali pancing berukuran 0,4 saat memancing, dan inilah Yu Feng yang menargetkan ikan mas cerucian kompetitif yang dapat mencapai kecepatan lebih dari 200 menggunakan tali utama yang mengejutkan berukuran 0,3 dan tali pancing yang lebih dramatis berukuran 0,15. Bagi kebanyakan orang, pengaturan tali seperti ini berarti jika Anda tidak memperhatikan saat memasang kail, Anda mungkin tidak akan merasakan apapun sebelum kailnya terlepas. Itu benar-benar 0,3 dipasangkan dengan 0,15. Tentu, benda ini mudah rusak, tetapi tidak separah yang dipikirkan banyak orang. Selama Anda menggunakan teknik yang tepat dan memasangkannya dengan joran yang cocok, hal itu masih bisa dilakukan, tetapi memang memerlukan latihan. Apakah ini kekuatan pemancing kelas atas? Sungguh mengerikan. Saya tunduk pada saudara Feng. Aku tidak akan berani menggunakannya bahkan jika kau membayarku. Pasangan batang yang cocok? Jika Anda menggunakan tali yang tipis, jenis batang apa yang sebaiknya Anda gunakan? Saya akan mencobanya sendiri nanti. Yu Feng menjawab, saya menggunakan batang nomor 3, dengan diameter ujung hanya 0,8 mm. Cukup jentikan tangan secara perlahan saat memasang kail dan tidak akan ada masalah. Benar, ada masalah lagi. Saat mengikat tali halus ini ke kail, sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang terampil. Seringkali, masalahnya bukan pada talinya yang tidak kuat, tetapi ada yang salah selama proses pengikatan. Tali yang rusak secara alami akan kehilangan kekuatannya. Yu Feng melanjutkan menambahkan. Sial, aku baik-baik saja sampai kau menyebutkan mengikat kail. Sekarang aku sakit kepala. Saudara Feng, kecepatanmu dalam mengikat kail saat siaran langsung sungguh luar biasa. Jari-jarimu meninggalkan jejak. Tidak apa-apa, latihan membuat sempurna. Di hadapan sekelompok pengikutnya dalam siaran langsung, Yu Feng telah sepenuhnya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Namun masa-masa indahnya tidak bertahan lama. Tepat saat dia memamerkan keahliannya, permintaan PK dari Yu Ying muncul di bilah sisi siaran langsung. Yu Feng terkejut namun dengan santai menerima permintaan itu. Halo Yu Ying. Lama tidak bertemu, sapa Yu Feng sambil menerima PK. Permainan? Nada bicara Yu Ying terdengar agak dingin hari ini. Kata-kata pertamanya adalah usulan untuk PK. PK denganmu? Apakah aku sudah gila? Yu Feng langsung ketakutan. Dan dia harus melakukannya. Seorang streamer kecil dengan lebih dari 1.000 pengikut di salurannya sendiri, melakukan PK dengan seseorang yang pengikutnya mencapai puluhan ribu, bagaikan mencari masalah. Selesai kalau begitu. Siapapun yang kalah harus menggambar kura-kura di dahinya.
Aku akan mematikan mikrofonku sekarang. Tanpa memberi Yu Feng kesempatan untuk melanjutkan bicaranya, Yu Ying mengakhiri kalimatnya dan mematikan mikrofonnya. Sekarang Yu Feng bingung apa yang terjadi. Terasa seperti ada aura ancaman. Bukan hanya Yu Feng yang kebingungan, para pengikut dalam siaran langsung pun demikian. Apa ini? Aksi untuk siaran langsung? Kelihatannya tidak begitu. Lagi pula, Yu Feng bukanlah tipe streamer yang menipu pengikutnya agar memberikan hadiah. Dia hampir tidak pernah terlibat dalam PK, kali ini dia menerima. Hanya karena Yu Ying yang mengajukan permintaan. Saudara Feng, apakah kamu menyinggung Yu Ying atau semacamnya? Aku baru saja mampir ke streamingnya untuk memeriksanya. Dan Yu Ying ada di sana sambil menggertakkan giginya, menyuruh semua orang mengirim hadiah untuk menghajarmu sampai babak belur dan menggambar kura-kura di wajahmu. Melihat pesan dari pengikutnya di siaran langsung, perasaan sedih menyergap Yu Feng. Ini akan jadi masalah. Bab 200. Dua kura-kura kecil. Wanita itu berbicara, dan hadiah-hadiah dalam siaran langsung beterbangan seolah-olah gratis, semuanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Bila kesehatan Yu Feng di antarmuka pertarungan PKH-nya memiliki sedikit kesehatan tersisa, hampir tidak menunjukkan adanya persaingan. Tingkat PK ini, mengingat daya beli pelanggan tetap siaran langsung Yu Feng, bahkan jika beberapa pembelanja besar mengambil tindakan, itu tidak akan cukup untuk bertahan. Selain itu, jelas bagi siapapun yang melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada mereka berdua. Ditambah lagi, Yu Feng tidak meminta semua orang untuk melawan. Jadi hanya beberapa orang biasa yang dengan santai memberikan beberapa barang kecil, yang mana itu seperti setetes air di lautan. Untuk keseluruhan pertempuran. Dalam total 3 menit PK dari awal hingga akhir, Yu Feng menerus terjepit, bahkan tidak mampu membuat cipratan, dan benar kewalahan. HMPH. Kalian kalah, terima hukumannya. Yu Ying menyalakan kembali mikrofonnya dan berkata dengan nada memerintah. Yu Feng sudah mulai sedikit sadar. Dia memang telah berlatih casting dan menghabiskan beberapa waktu di Big Cannon Pit dan Competition Pond untuk memancing, jadi dia belum menghubungi Yu Ying akhir-akhir ini, dan gadis kecil itu pun kesal. Apa hukumannya? Bukankah mengakui kekalahan saja sudah cukup? Letakkan senjata dan selamatkan nyawa. Partai dan rakyat memperlakukan tahanan dengan lunak, kata Yu Feng lembut. Mengaku kalah? Tidak sesederhana itu. Seperti yang kita sepakati sebelumnya, gambarlah kura-kura kecil di wajahmu. Cepat dan licin. Dan jika Anda tidak menindaklanjutinya, saya akan meminta semua orang untuk berhenti mengikuti Anda. Meski dia tidak mengalah dalam kata-katanya, Yu Feng dapat mengetahui dari nadanya bahwa dia mulai tenang. Seorang pria sejati dapat membungkuk dan meregang. Meskipun tidak ada klaim resmi, gadis itu benar-benar memperlakukannya dengan baik, jadi masuk akal untuk membujuknya. Sedikit. Baiklah, baiklah. Itu cuma menggambar kura-kura kecil, kan? Saya akan menggambar satu, dan memberikan satu lagi secara gratis. Taruhan adalah taruhan, bukan masalah besar. Tapi mari kita perjelas, kali ini saja, kita tidak bisa terus melakukan ini. Setelah mengatakan itu, Yu Feng mengeluarkan spidol dari laci. Menggunakan bingkai kamera sebagai cermin, dan mulai menggambar. Dengan kikuk. Saat Yu Feng berkata dia akan melakukan sesuatu, dia pun melakukannya. Ia mengklaim 2 kura-kura, dan ia menggambar satu di sisi kiri. Dan satu di sisi kanan, seimbang dan simetri sempurna. Seringkali, saat seseorang merasa kesal, hal itu bukan disebabkan oleh suatu hal, barang, atau kejadian tertentu. Itu hanya emosi yang terakumulasi hingga mencapai titik tertentu. Solusi yang lebih baik bukanlah dengan menekan emosi tersebut, tetapi mengelolanya secara efektif. Yu Feng, tanpa bertanya apa yang salah, langsung mengakui kekalahan dan melunak, yang langsung meredakan amarah Yu Ying.
CK. Langkah yang cerdas. Aku keluar, teman-teman. Ayo kita pindah ke saluran lain. Abaikan kuku terbelah besar. Ini. Yu Ying dengan santai mengucapkan selamat tinggal dan keluar dari antarmuka pertempuran. Kesunyian. Benar-benar hening. Setelah Yu Ying meninggalkan siaran langsung, obrolan yang sebelumnya ramai menjadi sunyi selama beberapa detik. Bro Feng, apakah kamu mengganggu Yu Ying? Ceka-ceka, ada cerita nih. Pukulan asal-asalan yang diikuti dua kura-kura di wajahnya. Apakah dia ketahuan melakukan kesalahan? Dia memanggilnya kuku besar terbelah, 9 dari 10 kali. Dia melakukan sesuatu yang mengecewakannya. Rekaman sedang berlangsung, menunggu berita besar dirilis. Yu Ying biasanya tidak streaming seperti ini. Mengapa hari ini dia merasa seperti seorang istri yang pendendam? Feng, kamu harus memikirkan apa yang telah kamu lakukan hingga membuatnya kesal. Yu Feng menggaruk kepalanya dengan kesal, semuanya stabil, aku benar-benar tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya saja akhir-akhir ini aku sibuk berlatih pukulan dan menangani ikan dan tidak banyak menghubunginya. Hanya masalah kecil, saya akan menyelesaikannya dengan cepat. Jangan membuat penonton salah paham terhadap saya. Hanya itu saja. Dari caramu bertindak tadi, aku akan percaya kalau kau bilang Piao Chang ditangkap. Di atas, kamu pasti agak gila untuk mempercayainya. Dengan seorang dewi yang cantik sebagai pacarnya, hanya orang bodoh yang akan main-main. Itu benar. Kalau aku jadi dia, aku tidak akan melakukan apa-apa dan hanya akan tinggal di rumah menemaninya. Baru saja menggambar 2 ekor kura-kura kecil. Kalau aku akan menggambar 10.000 ekor. Melihat percakapan di siaran langsung mulai menyimpang jauh, Yu Feng buru-buru turun tangan, hentikan sekarang. Juga. Topik ini sudah selesai, jangan dibahas lagi. Mari kita lanjutkan topik sebelumnya. Siapapun yang mencoba mengalihkan pembicaraan akan dilarang selama seminggu. Meskipun demikian, katanya, begitu diskusi itu terputus oleh gosip yang lebih meledak-ledak, melanjutkannya dengan lancar bukanlah hal yang mudah. Yu Feng dengan sabar terus mengobrol dengan para penonton siaran. Langsungnya untuk beberapa saat, tetapi ia dapat merasakan suasananya agak tidak enak. Interupsi sesekali dari pemirsa yang mencoba untuk mengalihkan pembicaraan mencegah sesi langsung mencapai tingkat hiburan yang menarik sebelumnya, di mana pemirsa benar-benar menikmati pembawa acara pamer. Setelah streaming selama lebih dari 2 jam dengan sabar, Yu Feng berjuang tetapi tidak dapat mengembalikan percakapan yang menyimpang itu ke jalurnya dan harus mencari alasan untuk mengakhiri streaming. Di tempat lain, di sebuah villa kecil di Magic City, Yu Ying telah menyelesaikan sesi PK-nya dan mengakhiri streamingnya cukup awal. Dia meringkuk di sofa yang nyaman, menatap kosong ke TV LCD besar. Chengzi, apa kau pikir si brengsek besar ini tidak punya perasaan apapun padaku? Sudah berhari-hari dan dia belum menghubungiku. Ketika 2 orang sedang bersama, seharusnya tidak ada banyak inisiatif dari pihak gadis saja. Aku bahkan belum setuju untuk menjadi pacarnya, kata Yu Ying dengan memelas. Su Cheng cukup tenang, memegang sekotak kecil yogurt dan menyesapnya perlahan. Sudah kubilang jangan menghubunginya, tapi kau tidak bisa menolaknya. Apakah Anda menyadari bahwa apa yang Anda lakukan mengurangi nilai Anda sendiri? Kalau berhasil, ya lumayanlah. Tapi kalau tidak, nilai potensialmu di matanya akan makin rendah, dan kamu akan merasa makin tidak berarti. Tetapi saya tidak bisa menahannya. Saya mengerti kalau jadwal streaming kami berbeda, tapi tidak. Bertemu dengannya selama berhari-hari membuat saya gelisah. Apakah menurutmu dia akan menghubungiku setelah dia mengakhiri siarannya? Juga, apakah dia akan setuju dengan hal tentang saudara Sheng Yang mendirikan guild streaming yang kusebutkan terakhir kali? Sekarang kamu sudah menghubungiku, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Namun, dilihat dari tindakannya,
Dia tampaknya sangat peduli padamu. Dia membiarkanmu marah tanpa gangguan dan bahkan menggambar dua kura-kura kecil. Biarkan dia memutuskan sendiri masalah serikat. Mendengar tentang kura-kura, Yu Ying terkekeh, keterampilan menggambar Yu Feng benar-benar kurang, dua kura-kura kecil itu. Jelek sekali. Gambaran itu begitu tak tertahankan hingga hampir ironis. Saat keduanya berbisik satu sama lain, telepon Yu Ying berdering. Tanpa perlu menoleh, dia tahu bahwa yang menelepon adalah Yu Feng, karena gadis kecil itu telah menyetel nada dering khusus untuknya. Sambil meraba-raba hendak meraih telepon, Yu Ying menarik napas dalam-dalam dan sengaja menunggu beberapa detik sebelum menjawab. Panggilan. Halo? Siapa ini? Suara di telepon itu terdengar agak acuh tak acuh. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan nomor yang sama sekali tidak dikenal. Yu Feng langsung tahu dia masih kesal dan mempermainkannya. Halo. Apakah ini kediaman Yu Ying yang cantik? Ini paket untukmu, kata Yu Feng dengan suara sengau, mencoba bersikap serius.